Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Sadekan dari kelas 10 MIPA 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Terdapat berbagai pendapat mengenai proses masuknya Hindu-Buddha atau yang sering disebut Hinduisasi. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan jalur proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Beberapa pendapat atau teori tersebut antara lain: pertama, teori kesatria. Dalam kaitan ini, Ramesh Chandra Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau para prajurit India. Para prajurit diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Namun, teori kesatria yang dikemukakan oleh Ramesh Chandra Majumdar ini kurang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Selama ini, belum ada ahli yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Kekuatan teori ini terletak pada semangat petualangan para kaum kesatria. Kedua, teori Waisya. Teori ini terkait dengan pendapat Nicholas Johannes Krom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah kaum pedagang. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada saat itu, jalur perdagangan ditempuh melalui lautan yang menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim baik. Para pedagang India pun melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi dan melalui perkawinan tersebut, mereka mengembangkan kebudayaan India. Menurut George Choedes, yang memotivasi para pedagang India untuk datang ke Asia Tenggara adalah keinginan untuk memperoleh barang tambang, terutama emas dan hasil hutan. Ketiga, teori Brahmana. Teori tersebut sesuai dengan pendapat J.C. Van Leur bahwa Hinduisasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Pendapat Van Leur didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Selain itu, adanya kepentingan dari para penguasa untuk mengundang para Brahmana India. Mereka diundang ke Asia Tenggara untuk keperluan upacara keagamaan, seperti pelaksanaan upacara inisiasi yang dilakukan oleh para kepala suku agar mereka menjadi golongan kesatria. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Paul Whitley bahwa para penguasa lokal di Asia Tenggara sangat berkepentingan dengan kebudayaan India guna mengangkat status sosial mereka. Keempat, teori arus balik. Teori ini lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Artinya, orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama para tokohnya yang pergi ke India. Di India, mereka belajar hal ihwal agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah kembali, mereka mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama itu kepada masyarakatnya. Pandangan ini dapat dikaitkan dengan pandangan Frederick David Canbos yang mengatakan bahwa proses Indianisasi di Kepulauan Indonesia dilakukan oleh kelompok tertentu. Mereka itu terdiri atas kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat. Selanjutnya, karena tertarik dengan ajaran Hindu-Buddha, mereka pergi ke India untuk memperdalam ajaran itu. Lebih lanjut, Bos mengemukakan bahwa proses Indianisasi adalah suatu pengaruh yang kuat terhadap kebudayaan lokal. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan,
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bersifat Hindu-Buddha melalui proses akulturisasi. Budaya yang dianggap sesuai dengan karakteristik masyarakat diterima dan menyesuaikan pada budaya masyarakat setempat pada masa itu. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya sampai akhir. Semoga penjelasan saya dapat memberikan kita wawasan baru tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.